Meriah bagi Tuhan Yesus. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan bagi setiap saudara yang ada di ibadah onsite. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan Yesus setia buat kita semua. Saya juga menyapa bagi saudara-saudara yang ada di online. Anda juga boleh ketik, ayo ucapkan bersama-sama 2, 3. Yesus setia. 2, 3. Yesus setia. Yang percaya Tuhan setia, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Senang sekali kembali boleh bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan dimanapun Anda berada, dalam posisi hidup Anda, di musim hidup Anda. Percayalah Tuhan Yesus tetap setia. Yang percaya katakan amin. Nah, bulan ini saudara sekalian, kita banyak belajar the power of humility, kuasa dari kerendahan hati. Beberapa minggu ini kita sudah belajar harga mahal akibat kesombongan. Lihat bagaimana hidup Raja Nebukadnezar dari Babel. Akibat dia sombong, dia gila 7 tahun. Untung dia akhirnya merendahkan diri, menengadah ke atas dan mengakui Tuhan. Sehingga akhirnya dia dikembalikan dan dipulihkan Tuhan. Hari ini jangan sampai saudara harus melewati harga yang mahal akibat kita sombong. Cepat bertobat, cepat rendahkan hati. Tuhan bisa pulihkan kita dengan ajaib. Kita juga sudah belajar minggu lalu, sombongkah aku? Kita belajar dari kehidupan Raja Uzia, Raja Yehuda yang sejak muda sampai saudaraku, tuanya diangkat Tuhan, dijadikan Tuhan kuat. Namun sayang ketika dia semakin kuat, terkenal dia sombong sehingga akhirnya dia melanggar perintah Tuhan dan dia kena kusta dan sampai matinya Raja Uzia terkena kusta. Kalau saudara belum mendengar khotbah-khotbah itu, Anda bisa lihat di file daripada YouTube channel Bethany Miracle Center. Saya yakin itu khotbah akan menolong kita untuk percaya bahwa kita perlu hidup rendah hati. Nah, hari ini saudara sekalian, saya mengajak saudara melihat sebuah nasihat dari seorang raja yang terkenal, terkaya, dan juga orang yang sangat menerima banyak favor dari Tuhan, yaitu Raja Salomo. Dia memberikan sebuah nasihat penting, Amsal 22 ayat yang keempat. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama, imani jadi bagian saya dan saudara. Baca 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ulangi lagi, ucapkan 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang percaya katakan amin. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan adalah 3 hal yang diinginkan oleh semua orang. Nabi di sini Raja Salomo memberikan rahasia bahwa kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu tidak perlu kita kejar, tetapi itu hanya sekedar ganjaran atau akibat. Nah, kalau kita menangkap apa sih penyebabnya? Dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau Anda mau hidup dalam kekayaan, Anda mau alami pemulihan ekonomi, mari kita belajar hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Kalau saudara mau alami yang namanya kehormatan, ketika engkau sedang dihina, direndahkan, teruslah hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Bahkan kalau Anda mau mengalami hidup yang puas, kata kehidupan ini dalam The Message Bible, hidup yang puas. Saudaraku, biarlah kita mau hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Kalau kita melakukan penyebabnya, maka akibatnya pasti akan dikenapi. Hari ini apapun kondisi ekonomi saudara, mungkin hutang yang banyak, ekonomi kerjaan yang lesu, kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan tiba waktunya memberikan pemulihan ekonomi, bahkan kelimpahan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Hari ini mungkin orang menghina kita, orang mentertawakan kita, orang berkata kita nggak punya masa depan. Tapi kalau kita mau terus rendah hati dan takut akan Tuhan, akan tiba waktu Tuhan angkat dan pulihkan, bahkan kita mengalami kehormatan. Hari ini kalau Anda berkata hidupku susah, hidupku banyak masalah, hidupku dalam keadaan nggak puas, belajarlah hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Maka janji Tuhan, hidup yang puas, hidup yang bahagia, walaupun di tengah tantangan, bahkan hidup yang kekal, akan Dia berikan buat setiap kita yang mau dan setuju. Dan haleluya. Nah, Raja Salomo mengajarkan ayat ini selain dari pengalamannya pribadi, namun saya yakin karena ia, Salomo, juga melihat perjalanan hidup dari ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang terbukti rendah hati dan takut akan Tuhan. Walaupun Daud melewati keadaan-keadaan yang suka maupun duka, namun akhirnya Daud terbukti orang yang rendah hati. Nah, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah ujian kerendahan hati. Test of humility. Tahukah Anda bahwa setiap kita harus melewati ujian demi ujian kerendahan hati. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah kita sedang rendah hati, ataukah ternyata kita sedang sombong. Saudara, ujian kerendahan hati ini saya juga harus lewati, saudara juga harus lewati. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Nah, Raja Daud juga, dia lewati ujian demi ujian kerendahan hati. Ibarat sekolah, saudara nggak bisa membeli ijazah. Orang akan mengatakan itu ijazah kaleng-kaleng. Tetapi kalau Anda mau sekolah beneran, maka Anda harus lewati ujian dan lulus dari ujian. Nah, ketika kita lewati ujian kerendahan hati, percayalah, hasilnya Tuhan akan angkat saudara ke level yang lebih lagi. Katakan amin. Ibarat mobil, minimal setahun sekali harus lewati uji layak pakai. Harus dites semuanya, baik mesinnya, bannya, semuanya dicek untuk diuji. Dan kalau sudah lulus inspeksi atau uji kelayakan, maka akan diberikan sebuah stiker bahwa mobil ini sudah lulus dari ujian layak pakai. Sehingga minimal tahun depannya mobil ini tetap bisa terpakai. Nah, hal yang sama juga ketika Tuhan izinkan kita lewati ujian-ujian kerendahan hati, itu akan mengekspos, akan menjelaskan kondisi hidup kita. Apakah aku sedang sombong atau aku rendah hati? Ingat baik-baik, hari ini kita sombong, belum tentu besok sombong. Tapi kita harus segera rendah hati. Katakan amin. Sebaliknya, hari kita rendah hati, belum tentu besok tetap rendah hati. Bisa jadi besok sombong, makanya kita tetap harus cek. Nah, Tuhan izinkan ujian kerendahan hati untuk membuat kita terus mau rendah hati. Siapa di sini yang mau berkata, Tuhan, aku mau lulus dari setiap ujian kerendahan hati? Angkat tangan saudara yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kehidupan Daud lewati berbagai ujian-ujian kerendahan hati, sampai akhirnya terbukti ada tanda-tanda kerendahan hati dalam hidup Daud. Izinkan saya hari ini membagikan ada 4 tanda kerendahan hati yang Daud miliki dan kita juga harus miliki. Tanda yang pertama adalah tidak terluka saat direndahkan. Semua orang ingin dihargai, semua orang ingin diterima. Namun kenyataan hidup, ada kalanya kita direndahkan, diremehkan, ditolak, bahkan diketawain, bahkan kita mungkin dijelek-jelekkan. Nah, Daud juga
adalah seorang yang melewati ujian direndahkan. Namun yang menarik, Daud tidak terluka. Saudara sekalian, lihat bagaimana Daud itu ditolak oleh keluarganya. Minimal sebuah pesta yang diadakan di rumahnya sendiri. Tamu kebesaran seorang hamba Tuhan besar, Nabi Samuel, yang sudah minta semua anak Isai harus diundang datang. Tapi Daud ditolak. Daud oleh bapaknya sendiri tidak diundang. Anda bisa bayangkan, Daud bukan hanya ditolak oleh ayahnya, keluarganya, namun Daud juga dihina oleh kakak-kakaknya. Daud juga dihina oleh pemimpinnya sendiri, Raja Saul. Bahkan juga Daud dihina oleh musuhnya, yaitu Goliat. Namun Daud ternyata dia tidak terluka. Walaupun itu melukai, tetapi dia memutuskan dengan rendah hati, dia tidak mau terluka. Mari kita lihat salah satu contohnya. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 43. Ketika orang Filistin itu, yaitu Goliat raksasa itu, menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, lihat Alkitab berkata, dihinanya Daud itu. He looked down on David with disgust. Saudaraku, dihina, dipandang rendah, look down, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Enggak pengalaman dalam perang, dihina-hina. Ayat 43. Orang Filistin itu, yaitu Goliat, berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Bukan hanya dihina, bukan hanya direndahkan, dikutuki, disumpahi serapah. Namun yang menarik, Daud tidak terluka. Dan itu sebabnya akhirnya Tuhan membela dan memberi kemenangan dan mengangkat hidup Daud. Tahukah Anda, saat kita lewati ujian direndahkan, itu akan membuktikan kita rendah hati ataukah sombong. Saat kita direndahkan, dihina, dilupakan, disepelekan, kalau kita tersinggung, kita marah, kita baper, itu tanda indikator bahwa kita masih sombong. Sebaliknya, saat kita direndahkan, tapi kita tetap mengampuni, kita tetap tenang, adem, damai, itu indikator bahwa kita orang yang rendah hati. Saudara mungkin bertanya, apa alasannya Pastor Lukas? Alasannya, orang yang rendah hati, orang yang selalu aman, sebab dia tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan yang dia percayai. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebaliknya, orang sombong adalah orang yang tidak, saudaraku, mempercaya dirinya sendiri. Dia selalu menganggap approval dari orang lain, pengakuan, pujian, dan orang memuji dia itu sebagai sesuatu bukti bahwa dia hebat. Namun orang rendah hati, baik dia dipuji maupun dia dihina, dia akan tetap berkata, itu semua tidak boleh mengganggu aku. Dia lepaskan pengampunan, dia aman, dan hidupnya akan dibela Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, teladan Presiden Jokowi, lihat bagaimana beliau dicaci maki, sampai diomongin bodoh, sampai diomongin kampret, sampai diomongin emangnya itu tol bisa dimakan, emangnya bangun pelabuhan bisa dimakan. Dan Anda tahu, berbagai caci maki. Bahkan beberapa saat terakhir sempat gaduh lagi. Ada seorang yang menjelek-jelekkan Jokowi. Semua anak buahnya Jokowi udah panas, harus laporkan polisi dan sebagainya. Namun saya perhatikan respon Jokowi, tenang saja. Dia nggak mau terluka, dia nggak gubris. Dia terus kerja, dia berprestasi. Akibatnya orang melihat Jokowi seorang yang rendah hati. Ada teman-teman yang memberi info buat saya. Orang-orang dekat beliau, ada beberapa adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang memberi banyak tentang
apa yang Yesus lakukan. Dan saya yakin itu menginspirasi Jokowi. Lewati hinaan direndahkan, dia tidak mau terluka, dia tidak terganggu. Karena dia tahu, dia mau hidup rendah hati. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, lihat bagaimana Tuhan mau kita rendah hati. Tapi bukan rendah diri. Saya ulang lagi. Kita harus rendah hati, tapi bukan rendah diri. Kenapa? Rendah diri itu justru merasa tidak aman. Takut dipermalukan. Takut diketawain orang. Takut nanti dihina orang. Nah, orang rendah hati itu bukan rendah, saudaraku, rendah diri bukan rendah hati. Namun orang rendah diri justru sombongnya bukan main. Dia takut nanti diejek orang, dipermalukan orang. Namun orang yang rendah hati, dipuji, dihina orang, dia nggak pernah mau terganggu. Karena dia aman, sebab dia tahu siapa dirinya. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, respon benar saat direndahkan, cepatlah lepaskan pengampunan. Saudara, pilihan di tangan kita. Makin lama dan makin Anda menunda-nunda untuk ngampuni, ibarat kanker yang akan membuat kita makin parah. Ibarat luka yang kita biarkan tambah lama tambah besar lukanya dan akan sangat berbahaya. Tidak peduli apakah orang yang menghina, merendahkan kita, dia mengakui dan minta maaf atau tidak. Namun orang rendah hati akan cepat lepaskan pengampunan. Sebab dia tahu persis bahwa justru waktu dia mengampuni, hidupnya akan diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, di zaman sosial media ini, coba lihat. Semua orang pingin kelihatan sempurna. Orang menutup-nutupi dengan berbagai macam cara. Supaya apa? Orang memuji dia, tidak mau kelihatan kelemahannya. Buktinya apa? Lihat kalau orang selfie, foto selfie sendiri, cepret, bisa 10-20 foto. Lalu dia pilih mana yang terbaik, pakai filter lagi. Lalu kemudian mau supaya orang memuji dia, cantik, keren, ganteng, dan orang bilang wow, dan Anda mengerti. Tapi ketika orang mencaci maki, waduh pusing, gak bisa tidur, stres. Hari ini, mari kita belajar, jadilah orang yang rendah hati, punya rasa aman. Sadar ketika dia disakiti, dia segera mengampuni. Dia tidak mau tunda-tunda mengampuni. Hidupmu dan hidupku akan dibela oleh Tuhan. Serahkan kepada pembelaan Tuhan. Bela diri percuma. Minta orang bela pun juga terbatas. Namun jika Tuhan yang membela kita, sing ada lawan. Tidak ada yang amin. Amin, saudaraku. Nah, percaya. Walaupun hari ini kau sedang dihina, direndahkan, ditolak. Namun kalau sudah tetap rendah hati, tiba waktunya Tuhan mengangkat Anda dan dihormati. Sama dengan Daud. Dia menyerahkan pembelaan kepada Tuhan. Bahkan respon benar saat direndahkan. Pakailah ilmu badak teflon. Ayo ucapkan bersama saya, ilmu badak teflon. 2, 3. Saudara tahu badak itu kulitnya tebal, tidak tipis. Jadi badak itu saudara dilukai tetap tebal, menter. Teflon itu alat penggorengan yang tidak bisa nempel. Kenapa? Karena ada teflonnya. Nah kita ini kadang-kadang saudara, bukan badak teflon, kulit durian. Ya kan? Begitu disakiti orang kita balas dengan menyakiti, durinya kemana-mana. Namun belajar untuk kita punya sebuah hati yang penuh kasih, yang bisa mengampuni, cukup rendah hati untuk melepaskan pengampunan, sehingga akhirnya kita tetap aman di dalam Tuhan. Dan saudara sekalian, teflon nggak ada yang nempel. Kita seringkali nggak bisa tidur, kepikiran, baper. Kenapa? Gara-gara ini orang komen begini, gara-gara itu orang pernah ngomong gini, dan itu terus jadi luka yang melukai kita. Ada orang dengan bangganya cerita luka masa lalunya, padahal itu saya tanya kapan terjadinya, 20 tahun yang lalu. Alamak,
Saya bilang, bos, 20 tahun yang lalu bos, ini sudah zaman teknologi. Sudahlah, lepaskan pengampunan dengan rendah hati. Kalau kita saat dihina tetapi tetap tidak terluka, hidupmu akan alami kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang mau alami, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara mungkin berkata dari wajah Anda, saya bilang, enak aja pendeta ngomong. Emangnya dia ngalamin enggak? Dia lakuin enggak? Saudara, saya pastikan setiap apa yang saya sampaikan, saya nggak mau cuma hanya sekedar mengajar khotbah namun munafik. Ketika saya direndahkan, dihina, bagaimana saya belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana saya belajar dari Daud. Dia rasa aman, dia tidak terganggu. Tentunya kalau ada hal yang salah segera perbaiki. Namun kalau semua itu sampah, udahlah, masa bodoh. Hidup ini, saudaraku, Anda nggak pernah bisa menutup mulutnya semua orang. Anda nggak bisa mengendalikan orang mau ngetik apa tentang dirimu. Yang bisa Anda kendalikan adalah apa? Lipat kedua tanganmu, tutup kedua telingamu, sembayang, percaya pembelaan datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat, yang tidak tepuk tangan itu masih enak aja. Ayo ya semua yang sudah tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jangan biarkan terus luka itu menganga. Orang yang rendah hati, orang yang cepat ngampuni, orang yang sombong, merasa enak saja kok aku ampuni. Dan dia merasa tidak layak mengampuni orang lain. Tapi mari kita belajar. Orang rendah hati tidak mau terluka saat direndahkan. Yang setuju katakan. Yang kedua, apa tanda kerendahan hati? Tetap bisa dipercaya saat diragukan. Daud dituduh, Daud bahkan difitnah sampai ke seluruh rakyat Israel oleh pemimpinnya sendiri bahwa Daud akan mengkudeta Raja Saul. Saul iri, benci. Bahkan Saul akhirnya, saudaraku, tidak lagi mau mempercayai Daud. Dia ngejar-ngejar Daud dengan semua tentara elitnya untuk membunuh Daud. Dia sebarkan fitnah bahwa Daud mau kudeta, bla 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 bla. Namun yang menarik, di tengah-tengah keadaan diragukan, Daud tetap dengan rendah hati bisa dipercaya. Saudara coba bayangkan betapa menyakitkan saat kita dicurigai, bahkan tidak dipercayai. Padahal kita tidak melakukan. Atau dulu pernah kita melakukan, namun kita sudah bertobat, namun kita tetap dicurigai dan tidak dipercayai. Justru itulah ujian kerendahan hati. Apakah kita berontak, ataukah memilih tetap setia? Yang menarik, Daud lulus dengan membuktikan bahwa dia loyal. Dia tetap setia kepada rajanya. Dia tidak mau kudeta. Walaupun ada banyak kesempatan berkali-kali, tapi Daud tetap mau bisa dipercaya saat diragukan. Salah satu contohnya 1 Samuel 26 ayat 7-9. Saat Saul mengejar Daud, apa yang terjadi? Ayat 7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul, Raja Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung dan di tanah dan di sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Musuh Raja Saul lagi tidur, tentaranya pun juga panglimanya lagi tidur, ada tombak lagi. Ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, anak buah Daud yang loyal, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Izinkan aku membunuh Saul dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Ayat 9. Mari baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Saudara, Daud sudah dikomporin oleh anak buahnya.
Well, ini waktunya Tuhan bela kamu. Izinkan, jangan Tuhan, saya saja yang nancapkan bunuh Raja Saul yang telah memfitnah kamu. Tapi yang menarik, Daud berkata, jangan musnahkan dia, jangan bunuh dia. Siapa yang boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan, yang bebas dari hukuman? Jangan. Beberapa kali, lihat hari ini, kenyataan seringkali berbeda. Justru orang cari bahan untuk menghancurkan, merugikan seseorang. Namun Daud tidak cari-cari, sudah ada kesempatan. Namun dia memutuskan untuk tetap rendah hati. Saudara, kesetiaan, loyalitas hari-hari semakin langka. Amsal berkata, orang baik banyak, orang setia siapakah dapat menemukannya. Saya berdoa biar kita adalah orang-orang yang tetap bisa dipercaya oleh Tuhan, oleh manusia, oleh diri sendiri sampai akhir hidup kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lihat orang menggunakan berbagai macam cara menjegal, menjatuhkan. Dan saya berdoa biar kita tetap bisa dipercaya. Ayo ucapkan bersama saya mau tetap bisa dipercaya. 2, 3. Daud membuktikan diri bahwa dia bisa dipercaya. Setiap kali para turis pergi ke Jepang, minimal mereka pasti akan ke suatu tempat yang bernama Shibuya. Dan pasti akan foto dengan foto patung seekor anjing bernama Hachiko. Anda tahu Hachiko dipuji, diceritakan orang bukan karena kelucuan anjing ini, bukan karena bulunya, modelnya yang menawan, enggak. Namun karena kesetiaannya kepada tuannya, Profesor Uno. Bahkan waktu saya di Jepang ke Shibuya juga, kami foto dengan patung Hachiko. Saya mau naik ke atasnya, tapi ternyata enggak boleh, saudaraku. Nah, Anda tahu, saudaraku, orang yang setia akan dibicarakan di mana-mana. Saya berdoa biar kita semua, di saat orang curiga, tidak mempercayai kita, di saat pasangan kita, di saat orang lain nggak percaya sama kita, jangan malah Anda berontak, tapi buktikan engkau tetap bisa dipercaya sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan ini. Kemarin saya dengan beberapa hamba Tuhan mengunjungi, hadir di New York, ibadah farewell. Ada seorang hamba Tuhan di New York yang akan pindah ke Hawaii. Dan selama perjalanan kami ngobrol. Dan tiba-tiba teman hamba Tuhan ini cerita. Ada seorang pria yang dulu pernah ke gerejanya, lalu kemudian gampang kepahitan, lalu kemudian menjelek-jelekkan, bahkan katanya sempat mengumpulkan beberapa jemaat, di brainwash semua untuk ikut memusuhi pendeta itu. Tapi untung jemaat-jemaat itu tetap loyal. Lalu kemudian dia cerita, dia juga pindah ke beberapa gereja. Lalu saya menebak, apakah pria yang dimaksud namanya ini? Loh, kok sama? Dan ternyata akhirnya kami berbagi cerita. Dan akhirnya sempat pindah ke state lain. Kita pikir sudah oke, tapi kami dengar juga kisah-kisah bagaimana akhirnya dia bentrok sana, bentrok sini, kepahitan sana, kepahitan sini. Sampai akhirnya pulang ke Indonesia. Lalu saya pikir, ya sudah. Namun beberapa saat kemarin ada seorang teman tunjukkan saya kabar duka. Pria ini sudah meninggal dunia. Saya kaget. Dan ternyata beberapa teman beritahu, ketika dia meninggal sakit di Indonesia, istri dan anak-anaknya semua tidak ada yang menghubungi dan hadir. Semua sudah putus hubungan sekian lama. Dan ternyata orang ini meninggal dalam keadaan sendiri, sepi. Keluarganya pun juga tidak mau mendampingi. Dan dari peristiwa itu kami ngobrol, diskusi.
bagaimana kita harus belajar rendah hati, setia, dan kita harus betul-betul bisa menang dari semua kepahitan, rasa sakit, supaya kita tetap akhirnya bisa hidup sampai akhir. Bahkan kalau sampai kita meninggal pun, kita nggak meninggal kesepian, tapi kita meninggal dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita, yang mau mengalami itu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Daud tetap bisa dipercaya saat diragukan. Cara tetap bisa dipercaya saat diragukan apa? Tetap lakukan apa yang baik sampai akhir. Saudara, walaupun Anda mungkin nggak dipercaya, tapi tetap lakukan yang baik sampai akhir. Dan nanti, saudaraku, ketika Anda terus lakukan dengan baik, Anda akan lihat tiba waktunya. Berikutnya, percaya waktu akan membuktikan segala sesuatu. Emas asli tidak pernah takut, marah, stres waktu disebut emas palsu. Tapi waktu akan membuktikan. Yang kelihatannya wow berkilau, lama-lama luntur karena palsu. Sementara yang biasa-biasa ternyata tetap bertahan karena dia emas asli. Percaya, waktu itu akan membuktikan kalau engkau adalah orang-orang yang rendah hati, dan Tuhan akan angkat kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan percaya pembelaan Tuhan pasti tepat waktu. Ucapkan bersama saya, pasti tepat waktu. Lebih keras lagi, pasti tepat waktu. Hari ini terus lakukan yang baik, dan kau akan lihat pembelaan Tuhan pasti tepat waktu. Yang ketiga, tanda kerendahan hati yang kita harus miliki, yang juga dimiliki Daud. Tetap rendah hati di tengah kesuksesan. Kali ini Raja Daud gagal. Dia sombong saat dia sukses. Contohnya mana? Lihat 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 3. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan iblis membujuk Daud. Hati-hati. Ada kalanya Tuhan membujuk Anda, mendorong Anda. Tapi ada kalanya iblis yang bisa membujuk kita. Iblis membujuk Daud untuk apa? Menghitung orang Israel. Menghitung jumlah pria yang bisa perang. Untuk tahu kekuatannya. Loh, itu kan normal, pastor. Kita kan pemimpin harus tahu menghitung keadaan. Tapi kalau Anda baca, ini sombong di mata Tuhan. Karena ternyata ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa harus ada imam dulu yang mempersembahkan korban, baru raja boleh menghitung. Tapi Daud tidak. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab, panglimanya, dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Dengan kesombongannya, dia mau tahu kekuatannya. Ayat 3. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan, kesombongan oleh karena hal itu? Lihat, Daud karena kesombongannya, saat dia sukses, dia ingin tahu bahwa dia hebat, dan akhirnya dia menghitung kekuatan orang-orang pria yang bisa perang. Dan memang akhirnya anak buahnya sudah memperingatkan, tapi karena mereka harus tetap ngerjakan. Ujungnya Anda tahu, Tuhan marah. Tuhan menganggap itu jahat. Baca ayat-ayat selanjutnya. Akhirnya ada penghukuman. Ada pelajaran pahit akibat kesombongan Daud. Sehingga ada 70.000 orang Israel mati kena sampar. Bayangin, 70.000 orang Israel. Gara-gara kesombongan pemimpinnya Daud. Dan itu sesuatu pelajaran pahit bagi Daud dan buat kita. Saya cuma membayangkan dalam nama Yesus, daripada 70.000 orang itu mati, kalau 70.000 orang itu jadi jemaat BMC Philadelphia, can you imagine kita perlu tempat berapa besar?
Namun gara-gara kesombongan seorang raja, akhirnya ada penghukuman. Kesombongan selalu akan membawa konsekuensi dan penghukuman. Saya berdoa, biar semua kita saat engkau sukses, diberkati, tetap rendah hati. Supaya engkau tidak alami konsekuensi dan penghukuman. Siapa yang mau tetap rendah hati saat engkau berhasil, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara tetap rendah hati di tengah kesuksesan, selalu sadar diri. Ingatkan diri kita, kita hanya hamba. Kita semua berasal dari tanah. Kita masih nginjak tanah. Bahkan kita juga akan kembali kepada tanah. Apa yang kita bisa sombongkan? Dari malaikat gara-gara sombong jadi setan. Tapi kalau kita manusia yang dipulihkan Tuhan mau rendah hati, Tuhan bisa bawa kita seperti malaikat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selalu introspeksi diri, koreksi diri. Seperti Daud, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kita kadang-kadang sibuk lihat orang lain, menghakimi orang lain, namun kita lupa diri. Apakah aku sombong sebagai suami? Apakah aku sombong sebagai istri? Apakah aku sombong sebagai pemimpin? Apakah aku sombong sebagai orang yang dipimpin? Dan saudaraku, mari kita belajar introspeksi diri dan selalu peka terhadap Tuhan dan sesama. Begitu ada alarm peringatan, daripada kita akhirnya harus terlanjur lewati penghukuman demi penghukuman yang berat, cepat segera bertobat dan rendah hati. Saya memberkati setiap saudara dalam nama Yesus. Semua Anda akan jadi orang-orang sukses. Tidak ada yang amin. Saudara ke dalam menjadi orang-orang yang berhasil. Semua yang terbaik dari negeri ini engkau akan nikmati dalam nama Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tapi ingat baik-baik, jangan sombong kepada Tuhan maupun orang lain. Terutama pada keluarga sendiri. Saya bukan seorang suami yang sempurna. Saya bukan bapak yang sempurna. Saya bukan hamba Tuhan yang sempurna. Tapi saya mau terus belajar. Dan saya ingat satu kali, saya pernah bentrok dengan anak saya, Yehuda. Namanya sama-sama laki-laki, kadang-kadang egonya tinggi. Dan Anda tahu saudaraku, saya akhirnya sadar, apa artinya saya sukses pelayanan? Apa artinya saya sukses di luar rumah? Namun kalau di rumah berantem terus. Di saat itulah saya sadar, saya koreksi diri. Ternyata saya bapak yang sombong. Ternyata kalau saya mau anak saya pulih dengan saya tidak nuntut anak saya. Saya dulu yang harus berubah. Anda tahu akhirnya puji Tuhan, ada momen-momen tertentu kami mengalami pemulihan. Dan akhirnya makin dekat. Makanya beberapa hari kemarin sejak Minggu sore, saya dampingi Yehuda terbang ke California. Oleh kemurahan Tuhan dia lanjutkan program S2-nya master di saudaraku Fuller Theological Seminary di Pasadena. Mengambil jurusan merit counseling terapi saudaraku. Dan Anda tahu saudaraku, di saat itulah dia berkata, "Pak, Dad, bisa nggak dampingi Yuda?" Saya bilang, "Mama dan Betani nggak bisa karena sekolah." Oke, kita berdua. Dan Anda tahu itu momen saya bangun lebih dekat lagi. Father and son, quality time. Dan di saat itu, dia tahu bahwa saya belajar untuk do the best untuk anak. Waktu itu kita bingung mau kos di mana. Akhirnya saya minta beberapa teman hamba Tuhan di California, bisa nggak ada info di daerah area ini? Dan akhirnya beberapa info saya tunjukin ke anak saya. Ini loh, ada fotonya gini-gini harga sih. Waduh, kok mahal ya? Ini kok jelek ya? Kamarnya kecil dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih favor. Ada rumah yang kamarnya gede, bahkan ada kolam renangnya. Butuh orang yang isi satu kamar itu. Tapi di kamarnya kosong, tidak ada apa-apa. Harganya pun damai. Lalu kemudian saya bilang, "Nak, kamu mau lihat ya?" "Oh, ini nih, cocok. Oke. Di antara yang lain lebih mahal dan sebagainya." Ternyata puji Tuhan, Tuhan memberi pertolongan. Itu daerah kota di California. Orang China semua, saudaraku. Semua pertokoannya pun bahasa Mandarin semua. Jalan kanan kiri orang China. Jadi akhirnya semua teman-teman, itu daerah aman.
Kita kan agak khawatir sebagai orang tua, dengar California seperti itu, yang lebih tinggi crime-nya. Saya berkata, puji Tuhan. Dan akhirnya saya dampingi anak saya. Pak, saya perlu ini, saya perlu ini. Saya ambil, ayo doa, minta favor Tuhan. Perlu TV, cari TV yang murah. Perlu tempat tidur, cari tempat tidur yang murah. Perlu kursi, cari kursi yang murah. Dalam anugerah Tuhan. Akhirnya kami cari hunting bersama-sama. Angkat barang sama-sama. Dan Anda tahu ketika saya mau balik ke Philadelphia. Saya bilang, son, I love you so much. Dan dia berkata, I love you dad. Dia peluk saya waktu naik ke pesawat, hati saya bahagia. Karena saya sadar, saya nggak mau hanya sukses di luar, di pelayanan. Tapi dengan anak juga harus bisa berhasil. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Tanda kerendahan hati. Segera bangkit di saat gagal. Daud tidak putus asa saat dia gagal. Daud tidak kemudian baper meratapi nasib saat dia gagal. Tapi dia bangkit. Kalau Anda lihat, Daud sempat gagal akibat jatuh dalam perzinahan Batseba. Daud sempat gagal saat dia dikudeta oleh Absalom, anak kandungnya sendiri. Tahukah Anda, orang sombong akan sibuk mengasihani diri sendiri saat gagal. Sibuk meratapi nasib. Namun orang rendah hati sibuk mengevaluasi diri dan segera bangkit kembali. Saya berdoa, hari ini kalau engkau sedang gagal, segera evaluasi. Namun jangan putus asa. Bersama Tuhan kita bisa bangkit kembali. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadikan kegagalan bukan sebagai batu sandungan, tapi sebagai batu loncatan untuk cepat bangkit dan sukses kembali. Yang percaya katakan amin. Nah, cara segera bangkit saat gagal, cepat berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, orang lain, dan dengan keadaan. Saudara, kita harus segera berdamai. Mau terima kenyataan. Mau berpadan dengan kondisi. Nggak usah jadi orang yang halu. Memang kalau kenyataannya begini, sudah hadapi. Tapi engkau akan tahu. Lalu berikutnya cepat move on. Lalu bakar kembali semangat juangmu. Saya berdoa hari ini. Biar saat kita lewati ujian-ujian kerendahan hati. Saya lulus. Saudara juga lulus dalam anugerah Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah. Amin. Kesimpulannya, kita semua harus lulus di saat lewati ujian kerendahan hati. Ingat, beberapa jemaat ngomong gini, Pastor Lukas, setiap kali Pastor khotbah hari Minggu apa, pulang gereja langsung terjadi dalam hidup saya. Seminggu depan nanti Anda beri cerita pada saya. Selamat lewati ujian-ujian kerendahan hati. Biar saya dan saudara tetap lulus. Katakan amin. Apa tanda kerendahan hati? Yang pertama, tidak terluka saat direndahkan. Karena kita tahu diri, kita cuman hamba. Diinjek pun keset alas kaki, nggak pernah protes. Karena dia tahu dia cuman alas kaki. Kalau kita punya kerendahan hati, dihina orang pun, kita tidak mau terluka, kita lepaskan pengampunan. Yang kedua, tetap bisa dipercaya saat diragukan. Nggak apa-apa, mungkin orang meremehkan keraguan saudara. Tetap setia sampai akhir. Akan tiba waktu Tuhan mengangkat saudara. Yang ketiga, tetap rendah hati di tengah kesuksesan. Jangan pernah sombong karena resiko konsekuensinya, hukumannya itu sangat mahal. Dan keempat, segera bangkit di saat kita gagal. Gagal, bangkit lagi. Jadikan sebagai batu loncatan untuk kita berhasil. Siapa mau hidup rendah hati? Siapa mau lulus dari ujian rendah hati? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo berdiri bersama-sama.